Selamat datang di channel Cerita Bermanfaat. Kali ini saya akan membahas tentang keutamaan menikah. Menurut kitab Qurratul Uyun, selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Keutamaan menikah. Hadits tentang keutamaan menikah, kawin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kawinkanlah anak perempuan kalian. Ditanyakan, ya Rasulullah, ini anak perempuan kami yang telah kami kawinkan. Lantas bagaimana dengan anak perempuan kami? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hiasilah mereka dengan emas dan perak, perindahlah pakaian mereka, dan berilah mereka dengan pemberian yang baik-baik, agar para pemuda mencintai mereka. Petik 2. Sahabat Muaz bin Jabal berkata, sholat orang yang sudah menikah lebih afdol daripada 40 rakaat sholat orang yang membujang. Petik 2. Sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu berkata, kawinlah kalian, karena satu hari bagi orang yang telah menikah masih lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Petik 2. Kawinlah kalian karena sebaik-baiknya umat ini adalah yang terbanyak wanitanya, istri-istrinya. Sahabat Ibnu Mas'ud dalam kondisi sedang sakit, beliau berkata, kawinkanlah aku karena aku tidak ingin jika aku menghadap Allah dalam keadaan bujangan. Sufyan Ats-Tsauri bertanya kepada seorang laki-laki, apakah kamu sudah kawin? Laki-laki itu menjawab, belum. Beliau berkata, aku tidak tahu apakah kamu golongan orang yang sehat atau tidak. Diceritakan bahwa seorang tekun ibadah yang selalu berbuat baik kepada istrinya dan menunaikan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang suami. Hal itu berlangsung sampai istrinya meninggal, dan ia hidup sebatang kara. Karena beberapa pertimbangan lain atau karena rasa cinta dan kasih sayangnya kepada istrinya yang telah tiada, dia memutuskan untuk tidak nikah lagi. Ketika ditawari nikah, dia pun berkata, hidup sebatang sendiri seperti sekarang ini, batin terasa lebih tenang dan tentram, dan dapat lebih bertekad serta berkeinginan untuk berbuat sesuatu. Setelah beberapa hari kemudian dia berkata, pada suatu malam aku bermimpi, yakni malam sesudah berlalu 1 Jumat dari kematian istriku, seolah-olah pintu-pintu langit terbentang dan turunlah beberapa orang laki-laki terbang di angkasa berbaris-baris teratur, yang satu di belakang yang lain. Tatkala ada salah seorang yang turun menghampiriku, dan disusul dari belakangnya oleh yang lain. Kemudian dia berkata kepada orang di belakangnya, inilah orang yang tercela itu. Yang lain menjawab, ya benar. Yang ketiga juga menjawab dengan jawaban yang sama. Yang keempat juga menjawab, ya, benar apa yang kamu katakan. Maka saya merasa khawatir dan tidak sanggup bertanya kepada mereka, hingga aku bertemu dengan yang lain lagi. Dia adalah anak muda belia, sehingga aku berani bertanya. Aku bertanya, hai pemuda, siapakah sebenarnya orang yang dikatakan sangat tercela, yang diisyaratkan oleh mereka itu? Pemuda itu pun menjawab, kamu sendiri. Aku penasaran dan bertanya lagi, kenapa gitu? Pemuda itu menjawab, kami diperintahkan untuk mengangkat amal Tuhan bersama amal para pejuang yang menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setelah lewat 1 Jumat ini kami diperintahkan untuk melepas dan meletakkan amal Tuhan bersama amal-amal orang yang masih tertinggal. Dan aku tidak tahu apa yang harus Tuhan perbaiki. Kemudian ahli ibadah itu berkata kepada teman-temannya, hai kawan-kawan, kawinkanlah aku. Maka setelah peristiwa itu dia tidak pernah lepas dari layanan 2 atau 3 istri. Petik 2. Imam Qurtubi dalam bab nikah, ini merupakan syarah kitab nikah karangan Imam Muslim, keterangan yang menakjubkan tentang keutamaan nikah terhimpun dalam beberapa hadis. Pendapat tersebut diutarakan pada masa masih banyak perempuan yang mampu dalam masalah agama dan dunia serta dapat mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak. Namun pada masa sekarang, sepatutnya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari setiap godaan setan dan kejahatan para perempuan. Demi Allah, tidak Tuhan yang patut disembah kecuali Dia, bahwa sekarang membujang dan menyendiri telah halal, dibolehkan. Bahkan sudah nyata sekali alasan untuk lari dari wanita. Tiada daya dan kekuatan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali atas pertolongannya.
Dalam kitab Awarifil Ma'arif, karangan As-Sahrawardi, terdapat dalil atas kehalalan menyendiri, yaitu hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh akan datang atas manusia suatu masa, di mana orang tidak dapat menyelamatkan agamanya, kecuali orang yang selalu berpindah dari satu desa ke desa yang lain, dari satu gunung ke gunung yang lain, sebagaimana halnya rebah yang lari dari incaran musuh. Para sahabat bertanya, kapankah masa itu akan tiba ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, tatkala kebutuhan hidup tidak bisa diperoleh, kecuali dengan jalan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila situasinya sudah demikian, maka membujang halal. Para sahabat bertanya, kenapa gitu? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sesungguhnya apabila keadaan dunia sudah demikian, maka kehancuran seseorang ada di tangan kedua orang tuanya. Jika kedua orang tuanya telah tiada, maka kehancuran ada di tangan istri dan anak-anaknya. Apabila istri dan anak-anaknya telah tiada, maka kehancuran ada di tangan familinya. Para sahabat bertanya lagi, kenapa bisa seperti itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, banyak orang menghinanya lantaran mata pencaharian yang sempit, kemudian memaksa dirinya untuk melakukan sesuatu di luar batas kemampuannya, sehingga mereka terjerumus ke tempat-tempat kehancuran. Artinya, akan datang zaman kepada manusia, di mana kebinasaan seorang laki-laki ada pada tangan istrinya, kedua orang tuanya, dan anak-anaknya. Hal itu terjadi sebagai penghinaan kepadanya atas kefakirannya, kemudian mereka memaksa untuk melakukan sesuatu di luar batas kemampuannya, sehingga dia masuk ke tempat-tempat yang di dalamnya direla melepaskan ajaran agamanya. Maka hancurlah dia.